Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Masyarakat Muslim Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad 19 di tanah Jawa. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya beragama Hindu-Buddha. Berikut kisah selengkapnya. Wali yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati, atau nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Makkah. Selama berdakwah di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Wali yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Rajat. Metode dakwah dari Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultur, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keanekaragaman tradisi muslim secara keseluruhan. Wali yang ketiga yaitu Sunan Gresik, atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dikenal dengan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, ia diduga berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat dengan pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya, ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang handal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Beliau bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Wali yang keempat yaitu Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Wali yang kelima adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian, ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. Wali yang keenam yaitu Sunan Rajat atau Raden Kosim. Sunan Rajat merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Rajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Rajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Rajat membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar sebagai Sunan Derajat.
Wali yang ketujuh yaitu Sunan Muria. Sunan Muria gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan kepada Allah, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Hasil karya Sunan Muria diantaranya Tembang Kinanti dan Sinong. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Wali yang kedelapan adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi, yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin perang pengganti ayahnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Wali yang kesembilan adalah Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta, dan merupakan murid Sunan Bonang. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu dan danggula. Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Lir Ilir. Begitulah kisah Wali Songo yang perlu kita ketahui. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidup mereka. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.